Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, tak ada yang sakit. Apalagi dengan sekarang ini adik-adik sudah mulai belajar di rumah kan? Semangat gak belajarnya dari rumah? Kakak harap semuanya tetap semangat. Untuk ibadah hari ini kakak yang bertugas ada 4 orang, yaitu yang pertama Kak Mary, yang kedua Dewi, yang ketiga Kak Seril, dan yang satu lagi masih sembunyi di belakang layar, yaitu Kak Yowan. Oke adik-adik, untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu Selamat Pagi Tuhan. Yang semangat ya. Adik-adik, tadi kita sudah membawakan satu lagu pujian. Untuk itu sekarang saatnya kita akan berdoa. Adik-adik semua ambil sikap berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kepala ditundukkan. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua dalam 1 minggu ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari ini dalam keadaan sehat. Itu semua adalah karena pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami akan mengawali ibadah ini, kiranya Tuhan menjagai hati, mulut, dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan tenang, sehingga kami bisa menyanyikan puji-pujian kami dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga firman yang akan disampaikan kakak-kakak sekolah minggu bisa kami dengar dan bisa kami lakukan dalam keseharian kami. Tuhan Yesus, kami juga tetap membawakan dalam doa kami agar virus ini cepat berlalu dari hidup kami, agar kami bisa kembali melakukan segala aktivitas kami sebagaimana biasanya. Terima dan sempurnakanlah Tuhan doa permohonan kami ini yang kami hantarkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, masih semangat kan ibadah sekolah minggunya? Kita masuk ke lagu kedua, yaitu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid
Hai adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami, sehingga kami masih dapat bersama-sama beribadah. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengar Tuhan, itu mampu kami mengerti dengan baik, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, amin. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini terambil dalam perjanjian baru. Di Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Alkitabnya tentu saja udah dipegang dong ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar aja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita adik-adik. Nah, surat Yakobus ini ditujukan kepada 12 suku Israel yang ada di perantauan. Dan saat ini untuk kita semua juga adik-adik. Surat Yakobus ini berisi nasihat dan petunjuk bagaimana umat Allah dalam melaksanakan kehidupannya. Adik-adik, kita sebagai umat Kristen dalam kitab ini diajari dan diminta untuk menjadi manusia yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Di ayat 15, coba kita baca. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun itu terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita, walaupun kadang-kadang apa yang kita inginkan itu tidak tercapai, tapi semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan pasti indah dalam hidup kita. Nah adik-adik, ada juga di dalam Alkitab ini banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengandalkan Tuhan adik-adik. Kakak boleh sebut beberapa tokoh-tokoh Alkitab nih adik-adik lihat. Yang pertama ada Daniel. Udah tahu tentunya Daniel ya, yang di kandang singa itu. Nah, karena ketaatan dan hidupnya yang selalu mengandalkan Tuhan, itu yang menyelamatkan dia dari maut di kandang singa. Terus ada Yusuf. Dia dibuang ke sumur, dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah oleh istrinya Potifar. Terus tapi dia tetap mengandalkan Tuhan adik-adik. Dan karena dia mengandalkan Tuhan, ia akhirnya menjadi pemimpin tertinggi di Mesir. Lalu ada lagi Daud. Daud tahu kan itu tuh yang dengan ketapelnya dia mengalahkan Goliat. Itu semua karena Tuhan. Daud walaupun dalam kesusahan dia selalu mengandalkan Tuhan. Ketika dia susah dia mengandalkan Tuhan. Dalam penderitaannya dia mengandalkan Tuhan. Saat dia menjadi raja Israel yang tertinggi pun dia selalu mengandalkan Tuhan. Yang terakhir adik-adik ada lagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tentunya kita udah pernah dengar dong ceritanya. Dia mau dibuang ke perapian, tapi tidak apa-apa. Kenapa dia dibuang ke perapian? Saat itu dia tidak mau menyembah berhala atau patung yang dibuat Raja Nebukadnezar. Dia tetap mengandalkan Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan akan menolong dia adik-adik. Nah itu tadi tokoh-tokoh Alkitab. Beberapa tokoh Alkitab yang masih banyak lagi, seperti contohnya ada Ayub, ada
Siapa lagi ya? Musa. Banyak adik-adik tokoh-tokoh Alkitab yang selalu mengandalkan Tuhan yang bisa kita tiru. Sudah tentu tokoh-tokoh Alkitab ini mencapai kemenangan yang gemilang. Karena mereka mengandalkan Tuhan. Mereka terus percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Ada loh ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita harus percaya, kadang-kadang kita merasa, aduh aku ini kurang cantik, aduh aku ini kurang pintar. Kita harus percaya apa yang diberikan Tuhan kepada kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Yang kedua, kita harus bersyukur. Ya, karena kita udah percaya kepada Tuhan, sudah semestinya lah kita bersyukur dan selalu rajin berdoa. Yang ketiga, kita harus fokus kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ngerasa capek, aduh banyak banget ulangan, aduh PR-nya banyak, udah capek ngerjain PR, harus les ini, les itu. Nah kalau kita fokus kepada Tuhan adik-adik, semua itu akan bisa kita hadapi dengan baik. Semuanya akan berjalan dengan baik, asalkan kita fokus kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan selalu. Yang ketiga, berdoa dan berusaha. Anak-anak yang mengandalkan Tuhan itu selalu berdoa dan berusaha. Bukan hanya sekedar berdoa aja, berdoa melulu, lalu tring, sim, salabim gitu, langsung dapat gitu keinginannya, kan enggak. Aku mau pinter nah Tuhan, kita berdoa terus. Enggak gitu kan, langsung pinter gitu, enggak. Tetap harus berusaha. Aku pengen jadi anak yang baik Tuhan, aku enggak mau lagi nakal-nakal. Nah berarti kalau kita mau nakal harus ditahan, nggak boleh lagi. Atau aku nggak mau malas-malas lagi Tuhan, berarti rasa malasnya dihilangkan, kita andalkan Tuhan dalam hidup kita dan kita berusaha untuk tidak malas. Terus selanjutnya yang kelima, tekun dan rapi. Kok tekun dan rapi kakak? Iya, karena anak-anak yang mengandalkan Tuhan adalah anak-anak yang tekun dan rapi. Nah kalian udah tekun dan rapi belum? Tadi pagi waktu bangun dari tidur langsung turun dari tempat tidur, langsung ngeloyor main, atau langsung ambil gadgetnya, tidak merapikan tempat tidur dulu. Pastinya enggak ya, anak-anak sekolah minggu Balikpapan baru tekun dan rapi. Atau tadi saat adik-adik belajar atau bermain, adik-adik yang kecil-kecil terkadang malas untuk menyusuni mainannya, itu nggak boleh. Kita harus jadi anak sekolah minggu yang mengandalkan Tuhan dengan tekun dan rapi. Nah yang keenam ini yang terakhir adik-adik, kita harus percaya penuh dan melekat kepada Tuhan. Hati kita harus selalu diisi oleh Tuhan. Nah, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, inti dari firman Tuhan kita hari ini, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari anak-anak yang mengandalkan Tuhan, otomatis kita pengen dong mengandalkan Tuhan, mempunyai ciri-ciri yang seperti tadi. Kita harus lakuin ya adik-adik. Inti dari firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita untuk selalu senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika kita sedih, susah ataupun senang, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan jangan pernah sedih ketika apa yang kita inginkan itu tidak terlaksana atau tidak tercapai. Karena kita harus percaya bahwa yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang terbaik buat hidup kita. Oke adik-adik, kita ucapkan sama-sama tema kita hari ini dengan keras ya adik-adik. Oke, 1, 2, 3. Aku mau hidup mengandalkan Tuhan. Sekali lagi yuk, yang lebih kencang. Aku mau hidup mengandalkan Tuhan. Baiklah adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat firman yang begitu indah hari ini ya Bapa, yang sudah mengajarkan kami untuk senantiasa dan selalu mengandalkan Engkau. Dalam situasi dan kondisi apapun, kami selalu mengandalkan Engkau. Di dalam setiap rencana-rencana kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarkan Tuhan sajalah yang bekerja untuk kami. Ya Tuhan, jagai kami dimanapun kami berada. Lindungilah kami ya Tuhan dan berikan kami kesehatan selalu, agar kami senantiasa dan selalu memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami,
Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. adik-adik masih semangat. Kita akan kembali mengangkat pujian yaitu Tiap Langkahku. Lebih semangat lagi ya. Hatiku
Adik-adik, kita bernyanyi lagi dari buku ND nomor 822, Sadarion. Adik-adik, kreativitas kita untuk minggu ini adalah membuat video doa permohonan anak, permohonan adik-adik sekalian. Kenapa? Karena tema ibadah kita hari ini adalah aku mau hidup mengandalkan Tuhan. Maksudnya apa sih? Kita harus selalu mendahulukan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri dalam hidup kita. Untuk itu, kita harus membawa dalam doa apa yang kita kehendaki atau apa yang adik-adik akan lakukan dalam kegiatan adik sehari-hari harus dibawa dalam doa. Untuk itu, makanya kreativitas kita minggu ini adalah membuat video doa permohonan dari adik-adik sekalian. Tapi kalau videonya itu kan gak bisa diupload dalam ibadah kita. Untuk itu kakak ada buat 2 tugas. Satunya lagi adalah menuliskan doa permohonan adik-adik dalam kertas. Adik-adik buat sebagus mungkin. Kalau kakak buatnya seperti ini. Tapi kalau adik-adik mau buat beda juga tidak apa-apa. Bisa bervariasi. Yang penting isi doanya adik-adik tuliskan di dalam kertasnya. Oke? Bisa adik-adik? Bisa dong. Jangan lupa dikerjakan di rumah, adik-adik harus berusaha sendiri. Jangan orang tuanya yang mengerjakan semuanya ya. Oke, semangat ya. Ada 2 tugasnya, membuat video doa dan juga membuat doa yang ditulis di dalam kertas. Mau kertas bupalo, mau kertas tulis buku tulis biasa, nggak apa-apa. Oke, semangat ya. Kakak tunggu. Adik-adik, kita bernyanyi lagi Jalan Serta Yesus. Jalan
Adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa doa Bapa kami. Mari satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa untuk adik-adik senantiasa dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Jangan mengandalkan diri sendiri seperti khotbah hari ini ya. Untuk itu adik-adik juga kakak masih tetap mengingatkan supaya tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat, rajin minum vitamin supaya badannya tetap kuat. Apalagi sekarang kan sudah belajar dari rumah. Bisa? Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.